Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurvita dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 0605 1282 12 60 27. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa terlebih dahulu daftar hadir kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Baik, Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti pada hari ini kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengaruh keanggotaan kelompok global terhadap pembentukan identitas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok global terhadap pembentukan identitas, di mana ini adalah materi pada kurikulum Merdeka fase F elemen Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya ini ada terdapat gambar ya. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak ini adalah gambar apa? Nah, seperti yang bisa kita lihat, itu ada gambar dua orang yang sepertinya saling bertanya ya. Who am I? Itu artinya, siapakah saya? Nah, ini selanjutnya ada nama, ada nomor induk mahasiswa, ada kelas, ada prodi, dan ada foto. Ini adalah foto ibu ya anak-anak. Nah, menurut kalian, apa sih ini? Ya, benar sekali. Jadi, seperti yang kita tahu, biasanya kita melihat ini sebagai suatu identitas ya anak-anak. Lalu ibu mau bertanya nih sama kalian, identitas dan jati diri itu apakah dua hal yang sama? Apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, mari kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi, kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan jati diri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, namun bisa pula diartikan sebagai identitas, inti, jiwa, dan semangat seseorang. Dengan kata lain, jati diri merupakan suatu hal yang ada dalam diri manusia meliputi karakter, sifat, watak, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa identitas dan jati diri adalah dua hal yang sama. Adapun fungsi dari adanya pembentukan identitas yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pembeda dengan negara lain, yang ketiga sebagai landasan negara, yang keempat sebagai potensi, dan yang kelima sebagai perlindungan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas. Adapun faktor yang mempengaruhi identitas nasional salah satunya yaitu perkembangan ekonomi atau industrialisasi, di mana perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Selanjutnya masuk kepada pembahasan inti mengenai kelompok atau organisasi global. Nah, di sini saya akan membahas 3 organisasi global. Yang pertama ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting. Nah, tujuan utama dari OPEC ini adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar ada supply yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Nah, pengaruh OPEC terhadap pembentukan identitas Indonesia
yaitu Indonesia mendapatkan kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. Nah, Indonesia banyak belajar tentang pengolahan industri minyak secara modern dan menguatkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan negara-negara lain. Organisasi global yang kedua ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Nah, tujuan dari GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Adapun pengaruh GATT terhadap pembentukan identitas Indonesia yaitu meningkatkan keuangan negara, meningkatkan daya saing negara, dan meningkatkan investasi negara. Selanjutnya adalah organisasi global yang ketiga yaitu WTO atau World Trade Organization, di mana WTO ini adalah organisasi yang didirikan pada 1 Januari 1995 yang posisinya menggantikan GATT. Nah, tujuan dari WTO ini antara lain yang pertama, menciptakan perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan interaksi jual beli barang. Adapun pengaruh WTO terhadap pembentukan identitas Indonesia yaitu negara mendapatkan proteksi atau perlindungan dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadinya diskriminasi kebijakan. Seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan keragamannya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dari gambar yang sudah Ibu tautkan di situ, dapatkah kalian memberikan analisis terkait dengan pengaruh keanggotaan organisasi global terhadap pembentukan identitas Indonesia. Nah, pembentukan identitas seperti apa yang terbentuk jika kalian lihat dari gambar tersebut? Nah, gambar tersebut adalah gambar dari adanya tambang minyak bumi. Jadi silakan anak-anak analisis, kemudian dituliskan di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jadwal mata pelajaran Ibu. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.